Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12 nerusin alur cerita dari The Game That I Came From yang part ke-15. Di part ke ini akan masuk ke Guild Own Dungeon. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Guild Own Dungeon sudah dimulai. Tim Shadow sudah berkumpul di lokasi yang sama dengan Guild Nebulos. Sebelum memulai rencana sebagai ketua intelijen tim Shadow, Wasabikun datang membawakan informasi Wolfang akan serius untuk memenangkan Guild Own Dungeon, dan yang memimpin mereka adalah wakil guild masternya Tupai Bejat. Dari semua guild yang ikut event ini hanya Wolfang yang menurunkan seorang pemimpin level tinggi, apalagi wakil guild master. Tujuannya Tupai Bejat sudah main kuat dan punya tim rahasia Black Therapy. Wolfang ingin menguasai seluruh checkpoint Nebulos dalam satu serangan hingga bisa mengelola sumber daya dari dungeon itu. Mendengar itu, Lingse bilang ini suatu kebetulan. Kita balik 1 jam sebelumnya. Lingse yang sudah bersiap-siap dihampiri Tiana yang mengatakan kalau Guild Master Stillwater ingin bertemu dengannya. BTW, kelas Stillwater adalah priest. Obrolan mereka tentang Guild Own Dungeon dimulai dengan Stillwater yang bertanya kemungkinan menang Nebulos berapa tinggi. Katanya Nebulos peluang kalahnya tinggi, apalagi saat ini Nebulos di peringkat 5 dari 5 guild besar. Bagi Lingse, kemenangan mereka 66%. Jika mengambil sudut pandang yang lain, Wolfang di peringkat 3. Lingse bilang seharusnya menghindari bentrok skala besar dan menggunakan tim elit mengincar target. Stillwater memuji analisis Lingse dan menurutnya mereka hanya harus berjuang sampai akhir. Stillwater meminta tim Shadow untuk menyerang camp Wolfang sebagai tim elit. Setelah mereka berhasil, pasukan penuh Nebulos akan merebut Cipi checkpoint Wolfang sekaligus. Lingse awalnya ragu karena Nebulos punya tim elit lain selain Shadow yang baru terbentuk. Setelah memikirkannya, Lingse langsung paham maksud dari Stillwater dan langsung pergi setelahnya. Choco yang dari tadi di situ mendengarkan kecerdasan dari Lingse. Stillwater masih aneh dengan Lingse yang sepertinya tahu apa saja di dalam game Heavenland dan akan melihat kekuatan dan rasa hormat Lingse ke Nebulos. Dan apakah Lingse layak mendapatkan kepercayaannya? Walaupun Lingse tahu kalau misi ini hanya untuk menguji tim Shadow, dia tidak marah karena itu tidak mengganggu rencana awalnya. Apalagi mereka bisa balas dendam ke Tupai Bejat. Dia bertahan di Nebulos karena adanya Tiana. Jadi misi yang didapatkan Lingse untuk menyerang checkpoint Wolfang sebagai tim elit sama seperti misi tim rahasia Tupai Bejat Black Therapy yang punya misi untuk menyerang checkpoint Nebulos sebagai tim rahasia. Dan misi kedua tim ini akan menentukan guild mana yang akan mendominasi dungeon. Lingse akan fokus untuk menyingkirkan tim rahasia Tupai Bejat dan mengalahkannya. Dengan begitu, guild Nebulos akan lebih mudah untuk mengalahkan Wolfang dan mengambil alih semua checkpoint dungeon itu. Tim Shadow sudah bergerak. Mereka akan memutar untuk masuk ke checkpoint 4. Di sana akan ada player yang sudah disuap Wasabikun untuk membuka pintu dan Shadow bisa menyerang dari dalam. Checkpoint ini fungsinya ada dua. Pertama, sebagai titik respon player yang sudah mati di dalam dungeon. Kedua, untuk titik pendaratan bagi pendatang baru yang dikirim sebagai bala bantuan. Tim Shadow tidak ikut dalam pengumpulan sumber daya di dungeon. Mereka hanya fokus untuk menjatuhkan checkpoint Wolfang. Setelah mereka sampai di checkpoint keempat, mereka bisa dengan singkat ke pinggiran dungeon, menghindari konfrontasi langsung dan langsung menyusup. Seperti pernyataan perang langsung dengan Wolfang. Shadow sudah sampai di checkpoint 4. Lingse membuka sandi pintu yang langsung dibuka player Wolfang. Tapi mereka terkejut karena mereka sudah ditunggu kelompok dari Wolfang. Mereka mengejek Nebulos yang hanya mengirim 4 orang saja. Beruntung bagi Lingse karena mereka ini tidak memberitahu
adanya penyusup ke kelompok lainnya, yang artinya kalau dibereskan semua sekaligus sekarang tidak akan ada masalah. Darkwater langsung menggunakan skillnya Scattering Crow, membuatnya bisa menghilang sementara. Dia akan mencari posisi yang bagus untuk menembak. Salah satu player dari Wolfang tampaknya sudah mengenali 4 orang ini yang dikenal sebagai tim Shadow dari Guild Nebulos. Lingse tanpa tunggu lama maju dengan cepat menebas satu player. Mereka terkejut kemana perginya Lingse menghilang. Saat itu terbang satu peluru yang mengenai kapten kelompok. GG. Darkwater terus menembak semua player di situ. Mendengar perintah dari Lingse, Tilis dan Ryuko mulai membantai semua player yang ada di situ. Sementara Lingse sudah muncul di belakang kapten tim Wolfang. Tilis terus menyerang dengan skill apinya. Lingse berhasil menyerang kapten yang bisa bertahan karena sihir pertahanan. Anak buahnya datang untuk menyelamatkan kaptennya. Lingse menyuruh Shadow untuk menyerang tanpa menggunakan skill yang mencolok. Lingse diserang tapi dengan cepat dan mulus dia memberikan counter attack. Darkwater yang berada di atas membantu dengan skill Electro Binding yang menghentikan player yang ingin menyerang Lingse dan lainnya. Saat ada satu archer yang ingin menjatuhkan Darkwater, Ryuko datang dengan mengaktifkan blessingnya dan menggunakan skill Gravitron Sphere fase pertama. Melihat itu, Kapten Wolfang melompat ingin menghentikan Ryuko. Saat Lingse akan maju untuk menghentikannya, dia melihat ada obrolan singkat dari Darkwater dan Tilis yang berencana menghentikan kapten itu. Dan Lingse berhenti untuk melihat hasil dari kerjasama mereka. Darkwater menembak untuk menghancurkan barir milik kapten. Setelah barirnya hancur, kapten itu masih percaya diri tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Tapi Tilis sudah terbang dengan skillnya Flaming Ring of Judgment. Kedua skill berkombinasi, Flaming Gravitron Sphere of Judgment. Setelah terkena skill itu, kapten itu merana. Dia mau minta heal, tapi terlambat. Di dahinya sudah ada peluru dari Darkwater yang langsung membunuhnya. Kombinasi ketiga temannya membuat Lingse terkejut karena dia melihat bagaimana perkembangan tim Shadow membuat Lingse semakin semangat untuk lebih cepat berkembang dan lebih kuat lagi. Sementara itu di dalam dungeon, divisi 3 yang dipimpin Tiana mulai menyerbu dan mencari sumber daya. Ada tim penambang yang akan mengumpulkan sumber daya dari dungeon dan juga ada tim tempur yang akan melindungi mereka sekaligus mengamankan dungeon. Tiana sebagai ketua memimpin mereka dengan baik dan akan terus dilindungi Dila. Pihak Wolfang sudah mengirim bantuan dari divisi 2, tapi Nebulos masih menunggu sinyal dari Lingse yang menyerbu checkpoint yang lain. Sebelum Guild Onen Dungeon, Lingse bilang harus ada sinergi yang bagus antara tim Shadow dan divisi ketiga yang dipimpin Tiana. Sebelum ada sinyal dari Lingse, pertempuran harus dilakukan dengan skala sekecil mungkin. Dan saat waktunya tepat, kekuatan Wolfang sudah runtuh. Nebulos bisa mengalahkan Wolfang sekaligus. Balik lagi ke Shadow yang sudah menyusup. Mereka di pinggiran checkpoint 5 yang pastinya banyak player Wolfang dan Nebulos yang bertempur. Mereka harus bersembunyi, mengurangi Wolfang tahu keberadaan mereka. Mereka akan keluar dari CP 5 dan 6 langsung menuju ke tepi tebing. Lingse yakin bisa masuk ke CP 6 melalui tebing. Tilis sampai bingung dari mana sebenarnya Lingse mengetahui informasi seperti ini. Lingse dengan gugup bilang dia mendapatkannya dari forum penjelasan peta dan apapun itu. Dan muncullah ide ini. Pokoknya tentang penelitian ketiganya hanya percaya-percaya saja dan mengikuti Lingse. Mereka mulai berjalan, kalau ada orang tinggal dikalahkan saja. Sampai di titik Darkwater bilang mereka tidak ketahuan. Mereka hanya perlu menaiki tebing untuk bisa sampai. Lingse memimpin, tapi saat akan menaiki tebing, mereka dikejutkan karena adanya lingkaran sihir yang langsung aktif. Itu sihir racun. Lingse bingung siapa yang menyiapkannya.
sampai akhirnya dia tahu kalau itu ulah tupai bejat dan tim rahasianya Dark Hunter. Dengan nada sombong dan percaya diri, tupai bejat menyuruh mereka untuk menyerah dan lockout, tapi Lingse menolaknya. BTW di sini nama tim rahasia dari tupai bejat beda terus terjemahannya. Nggak usah diinget, bentar lagi juga kalah. Penyihir pihak Wolfang bilang kalau Lingse tidak terkena efek sihirnya karena Lingse berhasil lolos 1 detik sebelum sihir itu aktif. Tupai bejat masih mengejek Lingse yang di matanya terlihat masih lemah. Tapi saat menoleh ke Lingse dia sudah hilang. Lingse sudah terbang ke belakang penyihir itu. Dia ingin membunuhnya. Melihat kecepatan Lingse, tupai bejat kaget dan menyuruh tim pertahanan untuk melindungi penyihirnya. Lingse hanya mencoba seberapa cepat tim tupai bejat. Lingse turun. Dia mengatakan, "Kau bilang kecepatanku hanya kebetulan. Kalau begitu kau bisa menilai kembali kecepatanku kebetulan atau tidak." Tupai bejat marah. Dia menyuruh anak buahnya langsung membunuh Lingse. Ada satu thief yang maju menyerang Lingse. Itu berhasil, tapi yang dia serang hanyalah klon yang menyebabkan efek fear. Lingse maju dengan sangat cepat bisa menghindari setiap serangan cepat milik Wolfang. Lingse menghindar ke belakang dan memberikan serangan kuat yang menghancurkan formasi Wolfang. Lingse sampai di depan tupai bejat. Tupai bejat masih percaya diri dengan kekuatannya dan menantang Lingse maju. Tupai bejat menggunakan teknik Shadow Snake. Dia maju menyerang Lingse. Melihat bagaimana kaptennya memojokkan Lingse, mereka kembali meremehkan tim Shadow. Tupai bejat terus menyerang. Yang anehnya Lingse hanya menahan setiap serangan itu dan dia baru menyadari tupai bejat mengarahkan Lingse ke samping penyihirnya sendiri. Lingse dengan cepat menyerang penyihir itu dan berhasil memutus transmisi sihir yang membuat tim Shadow tidak bisa bergerak. Tupai sangat marah. Setelah dimainkan Lingse, tim Shadow sudah kembali berkumpul dan siap membantai mereka. Lilis akan menyerang penyihir. Sementara Darth Vader tertarik melawan dua thief Wolfang dan Ryuko sudah menggunakan blessing akan membersihkan semua warrior di sana. Lingse berhadapan dengan tupai bejat. Dia akan membalaskan apa yang sudah dilakukan tupai bejat sebelumnya. Dua thief sudah maju menyerang Darth Vader menggunakan invisible. Tapi Darth Vader sudah tahu itu. Dia mengganti senjatanya menjadi dual pistol untuk melawan mereka dan berhasil mengetahui di mana mereka dengan menggunakan skillnya Starlit Golden Age. Keduanya sudah siap untuk bertarung. Tupai bejat masih saja bisa sombong untuk mengalahkan Lingse seperti sebelumnya. Lingse sudah maju memulai serangannya. Sebelum lanjut, kita lihat dulu ke Stillwater dan Koko. Koko membahas rencana Stillwater yang mengirim tim Shadow untuk menerobos pertahanan. Dan kalau sukses mereka akan bertemu tim rahasia dari tupai bejat. Dan Koko menganggap Lingse belum cukup untuk bisa mengalahkan tupai bejat dan tim rahasianya yang termasuk di divisi 1 Wolfang. Apalagi tupai bejat sebelum guild Owen Dungeon leveling di dungeon The Ark Crevasse of the Deep yang katanya ada skill hebat di dalamnya. Dan tupai bejat bersama timnya sudah pergi ke sana, entah berhasil menaklukkannya atau tidak. Koko belum paham kenapa Stillwater begitu percaya terhadap Lingse. Menjawab itu, Stillwater mengajak nostalgia saat mengajak Koko masuk Nebulos. Yang dikatakan Stillwater saat itu, dia mengajak Koko untuk mencari pemimpin sesungguhnya yang bisa melewati orang itu. Orang yang dimaksud adalah Guild Master Guild nomor 1 Daven Camber, Kaiser Storm Mountain. Sejak dulu dia ingin melewati Storm Mountain di kehidupan nyata maupun di dalam game. Stillwater selalu kalah dan itu dibuktikan dengan Daven Camber yang menjadi guild nomor 1 di game Heavenland. Awalnya Stillwater ingin melewatinya dengan kekuatannya sendiri. Tapi beberapa lama dia mengubah pikirannya. Kalau dia tidak bisa melewatinya dengan diri sendiri, maka dia akan menggunakan semua pengetahuannya
untuk mencari seseorang yang bisa melewati Storm Mountain, atau mungkin lebih tinggi lagi. Stillwater belum tahu apakah Lingse akan bisa melewati orang itu. Tapi setelah melihat bagaimana pencapaiannya dan Lingse juga punya keinginan yang kuat, siapa yang tahu. Kembali lagi ke Lingse yang saat ini lagi adu serangan dengan tupai bejat. Keduanya saling serang dan membaca pergerakan masing-masing. Tupai bejat tidak mau pertarungan itu lama. Dia menggunakan item berupa tengkorak kecil yang dia dapatkan setelah pergi ke dungeon The Dark Crevice of the Deep. Lingse kaget dengan skill itu, The Brilliance of Gazing into the Grave. Tupai bejat tampak mengeluarkan aura merah dan muncul satu mata di dahinya. Tim Shadow juga menyadari apa yang terjadi di pertarungan Lingse. The Brilliance of Gazing into the Grave membuat penggunanya meningkatkan jangkauan penglihatan, kecepatan, dan persepsi. Kekuatan kegelapan akan membentuk tangan mistis yang menambahkan damage. Melihat itu, Dark Vader bilang kalau Lingse akan kesusahan. Dua lawannya meremehkan Lingse yang akan segera kalah. Dark Vader melanjutkan serangannya. Dia menggunakan skill Silver Blossom Rainstorm. Peluru menghujani kedua lawannya. Saat akan mengakhiri dengan snipernya, ada satu thief yang berhasil mencekatnya dan memberikan serangan ringan di wajahnya. Sementara itu, Tilis yang terus menghindari serangan sihir dari lawannya. Tilis berhasil membuat dua lawannya itu terpancing emosi. Tilis menggunakan skill barunya, Mana Materialization bentuk tinju. Tongkat sihirnya berubah menjadi sihir yang menyatu di kedua tangannya. Kita lihat di Ryuko yang terus menghujani tinju kuatnya ke pertahanan Wolfang. Ryuko tidak terpancing provokasi lawannya yang mengejeknya pengecut karena bisa berubah menjadi monster. Tupai bejat yang melihat timnya melawan tim Shadow memuji mereka karena masih bisa bertahan. Lingse pun memuji rekannya yang bertambah lebih kuat. Tapi harusnya kau peduli dengan dirimu sendiri. Tupai bejat masih percaya diri bisa menang dengan kemampuan barunya. Lingse tampak bersiap-siap, dia menggunakan sigil keduanya. Muncul sigil mage di dahinya yang tandanya Lingse akan debut sebagai spell thief. Dan itu untuk mengalahkan tupai bejat. Di pihak Tiana yang terus melawan Wolfang di dalam dungeon menerima pesan dari Lingse. Pesan itu berisi, waktunya bergerak. Mengetahui pesan itu berarti waktunya mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk merebut checkpoint Wolfang. Terjadi adu serangan lagi. Lingse dengan spell thief-nya dan tupai bejat dengan The Brilliance of Gazing. Tupai bejat sombong karena dia punya 4 lengan. Begitu juga dengan Lingse yang menggunakan Dominion of the Mercenary. Keluar 3 bayangan yang akan ikut bertarung bersamanya. Melihat itu, tupai bejat menggunakan skill Leap of the Thorn. Muncul banyak duri yang menyerang Lingse. Lingse dengan cepat sudah maju menyerang tupai bejat. Lingse menyuruh 3 prajuritnya untuk menyerang. Selagi menahan serangan itu, Lingse menggunakan Truth Slicer. Sayangnya serangan itu bisa dihadang dengan Pierce Edge milik tupai bejat. Kita lihat dulu ke Ryuko yang menggunakan bebatuan yang dijadikannya sebagai perisai besar. Warrior Wolfang kewalahan. Ryuko melepaskan skillnya yang membuat perisai batu itu terpecah dan terjun ke warrior. Dan ada satu pukulan kuat dari Ryuko yang mengakhiri mereka. Begitu juga dengan Tilis yang mengubah bentuk serangannya menjadi tinju. Dia bisa melewati mereka dan menggunakan Blessing Rainbow Fish tanpa memberikan waktu ke mereka untuk menyerang balik ke Tilis. Untuk Darth Vader tentu saja GG. Dia dengan mudah menghabisi musuhnya yang hanya bisa melarikan diri. Tembakan presisi yang dimiliki Darth Vader membuat mereka harus kabur dan menerima tembakannya. Sementara itu di dalam dungeon, Wolfang melihat player Nebulos yang berlari. Mereka mengira Nebulos ketakutan dan kabur, tapi arah lari Nebulos itu keluar dari dungeon. Dan mereka baru sadar kalau Nebulos mengincar checkpoint. Berita itu sudah sampai ke tupai bejat, tapi dia masih meremehkan apakah Nebulos bisa melakukan itu.
Lingse bersiap menghabisi tupai bejat karena sudah terlalu lama menahannya. Sementara itu, tim Wolfang terpaksa berkumpul untuk menghadapi tim Shadow yang hanya 3 orang yang sudah memojokkan mereka. Wolfang memang kalah, tapi mereka masih percaya diri karena masih punya tupai bejat. Warrior Lingse sudah maju. Melihat itu, tupai bejat memakai skill Shadow Flower yang membuat 2 klon. 2 klonnya berhasil menghancurkan Warrior Lingse. Dengan kecepatannya, Lingse berhasil menghancurkan 2 klon milik tupai bejat. Lingse melanjutkan serangannya dengan menggunakan Kiss of the Vile Serpent. Serangannya dibarengi wujud ular. Skill itu bisa mengunci pergerakan musuhnya dan memberikan magic damage. Bingung dengan skill Lingse, tupai bejat menggunakan 2 tangan tambahannya untuk menyerang Lingse. Tapi kecepatan Lingse membuatnya terpana. Melihat jarak yang sudah pas, serangan Lingse berhasil melukai perut dari tupai bejat. Tupai bejat sangat kaget. Serangan itu membuat kedua lengannya mengalami lagging. Belum lagi Lingse yang sudah di belakangnya mengejeknya. Aku sudah bilang, aku di sini untuk menyelesaikan urusanku. Tupai bejat terpaksa mundur, tapi ritme pergerakannya sangat kacau. Dia mengira serangan Lingse akan ke kiri, tapi kenyataannya serangan itu mengarah ke kanan. Seakan membalas kejadian lampau, Lingse memberikan tendangan kuat ke tupai bejat. Tupai bejat sudah panik. Kalau sudah panik, pasti mainnya kacau. Semua prediksinya sudah diprediksi sama Lingse. Dan Lingse memberikan tendangan lagi ke perut tupai bejat. Melihat wakil guild master mereka dihajar, mereka datang untuk membantu. Tapi itu sudah terlambat. Kemampuan The Brilliant of Guessing miliknya sudah hilang. Tapi ada satu api hitam milik Lingse yang terus membakar tubuhnya. Vile Flame Burst. Perintah Lingse seakan mengaktifkan skillnya. Burst damage sudah aktif membakar semua player tim Wolfang yang berada di sekitarnya. Tupai bejat terkejut bagaimana bisa damage besar itu muncul dan menghancurkan timnya. Tim Shadow senang melihat kaptennya menang dan meminta penjelasan mengenai skill milik Lingse. Setelah mengalahkan tim rahasia milik tupai bejat, tim Shadow menggunakan glider untuk menuju ke checkpoint yang lain. Pihak Wolfang awalnya percaya tidak akan ada yang bisa mengalahkan tupai bejat yang menjaga. Tapi adanya Lingse yang mengalahkan dan Nebulos menyerang penuh di checkpoint 4 membuat Wolfang kewalahan. Apalagi tim Shadow mengacaukan barisan belakang mereka. Sementara tim tupai bejat yang sudah mati menunggu beberapa waktu untuk bisa rebound. Dan dengan kecepatan serangan yang dipimpin Tiana dan Lingse, mereka berhasil menduduki checkpoint milik Wolfang. Tupai bejat yang sudah revive gak bisa melihat kesempatan untuk bisa menang dan dia menyerah dalam perebutan dungeon. Sementara itu di guild Nebulos, Koko melaporkan hasil guild Owen Dungeon dan hasilnya sesuai prediksi Stillwater. Stillwater tersenyum senang dan menyampaikan pesan ke Koko untuk seluruh guild. Seluruh guild Nebulos akan menerima Lingse dan sisanya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai ke titik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jam 12. Bye-bye.